Jadi JPU padahal tuh berseberangan ya posisinya sama kuasa hukum terdakwa. Begitu. Harusnya sih logika saya 4 jam pasti ada yang diulang dan pasti ada keberatan. Gitu. Cuma kemarin adem-adem aja. Jadi saya di sini ingin menanggapi atas persidangan yang mungkin teman-teman sudah pada tahu, persidangan kasus Nirina Zubir kemarin tanggal 17 Mei ya, hari Selasa. Nah, itu kami pun baru tahu hari Jumat tanggal 13 Mei bahwa ada panggilan dari JPU, jaksa, untuk hadir di persidangan tanggal 17 Mei. Nah, pada saat kami sampai di persidangan, kami telusuri lewat sistem penelusuran perkara di PN Jakarta Barat. Nah, itu ternyata kami juga baru tahu, ternyata sidangnya itu pembacaan dakwaan sudah dilaksanakan 12 April 2022, di mana kami tidak hadir karena kami tidak tahu ternyata sidang sudah dimulai. Memang gitu bisa tanpa kehadiran Nirina. Cuma kan di sini pendapat saya pribadi ya, saya berpraktisi hukum ya, karena saya sudah ngomong sama klien bahwa itu kami seharusnya diundang karena kita adalah pihak yang berkenan langsung mengalami kerugian langsung dari terdakwa yang sedang disidangkan gitu loh. Jadi saya bilang ke Nirina bahwa kami akan diundang. Nah, betapa kagetnya kami sebagai praktisi ya kan, ternyata kami tidak diberitahukan untuk hadir di pembacaan dakwaan 12 April 2022. Padahal kami adalah pihak yang mengalami kerugian langsung. Ya, kerugian langsung gitu loh. Dan saya udah sidang berkali-kali, setiap pembacaan dakwaan jaksa pasti mengundang kita, ya kan, bukan kuasa hukum, prinsipal lah, klien. Kenapa? Karena kan saksi korban itu kan ada data nomor handphone mereka dalam BAP saksi, alamat mereka juga ada, gitu loh. Jadi kalau dibilang tidak wajib bagi kami praktisi hukum ya tidak juga, gitu loh. Contoh, ya kan, menyampaikan surat panggilan kami lewat WhatsApp, ya kan, fisik asli surat panggilan harusnya kami pegang, ya kan. Pertanyaannya, menyampaikan lewat WhatsApp wajib nggak? Enggak. Dilakukan nggak? Iya, gitu loh. Maksud saya ya kalau misalnya memang tidak wajib, ya tidak wajib seorang korban untuk hadir pembacaan dakwaan, seluruh Indonesia ini harusnya nggak hadir juga, gitu. Jangan dari 100 perkara, ya kan, cuman klien kami doang, Nirina, yang tidak hadir dalam pembacaan dakwaan. Ya, itu satu tanggapan kami sebagai praktisi hukum, ya kan. Dua, ya kan, pemeriksaan kemarin total berjalan 4 jam. Dan dari terdakwa oleh kuasa hukumnya menanyakan hal yang sudah dijawab sama Nirina dan keluarganya. Nah, maksud kami di sini kalau diulang-ulang jawabannya mau sampai kapan sidang? Kemarin sidang sampai 4 jam. 4 jam lebih, 4 jam 15 menit saya hitung. Gitu loh. Nah, kalau saya jadi jaksa penuntut umum, pada saat saya lihat bahwa kuasa hukum terdakwa ya kan menanyakan hal yang sudah dijawab, harusnya menyatakan keberatan. Kenapa? Karena ini bisa mengulur sidang. Dan itu kan saksi itu kan diinterogasi 1,5 jam, korban itu kan memakan psikis dia. Gitu loh. Nah, saya lihat di sini dari jaksa penuntut umum tidak ada menyatakan keberatan atas jawaban yang diulang-ulang. Selama 4 jam tidak ada satu keberatan pun disampaikan oleh jaksa penuntut umum atas pertanyaan yang diulang-ulang atau jawaban yang diulang-ulang. Gitu. Bahkan kami melihat di sini dari majelis hakim yang memotong. Hai, ya kan? Kuasa hukum terdakwa itu sudah dijawab, jangan kalian tanyakan lagi. Nah, hakim aja, sedangkan dari pihak jaksa datar saja, cuma menonton, gitu loh. Jadi ya, kalau kami sebagai praktisi hukum, padahal kami udah jelaskan ke klien kami bahwa nanti klien kami itu Nirina dan keluarga akan dibela kepentingan oleh jaksa, gitu loh. Begitu. Nah, betapa nggak enaknya kami sama klien, ya kan? Bahwa kami bilang nanti akan dibela kepentingan sama jaksa, bahwa kami bilang bahwa pembacaan dakwaan kalian pasti akan diberitahukan, tapi dua-duanya tidak terjadi, gitu loh. Nah, terus selain daripada itu, kalau saya banyak pertanyaan yang tidak ada relevansinya dengan perkara pemalsuan dan TPPU yang didakwakan atau dilaporkan. Nah, contoh, ya kan, seperti misalnya apakah sudah membayar pajak, gitu loh. Itu seharusnya mahasiswa hukum
semester 3 udah tahu bahwa pembayaran pajak itu tidak ada kaitannya dengan kepemilikan. Gitu loh. Jadi pembayaran pajak itu bukan bukti kepemilikan. Dan itu harusnya kan, kalau saya jadi jaksa penuntut umum, itu saya harus menyatakan keberatan. Keberatan, apa relevansinya bayar pajak dengan pemalsuan? Dan ini ditanyakan berkali-kali loh sama klien kami. Ya, itu satu. Nah, yang nggak relevan lagi, ditanya kepada klien kami bahwa apakah klien kami itu sebagai saksi pas persidangan kemarin membelikan makanan untuk terdakwa. Itu lebih nggak masuk akal lagi menurut saya. Apa hubungannya pemalsuan pemalsuan surat TPPU dengan apakah klien kami pernah memberikan makanan? Tapi untung dari majelis hakim sudah memotong. Tapi kalau saya jadi jaksa penuntut umum, saya langsung menyatakan keberatan tanpa menunggu hakim untuk memotong pernyataannya. Gitu. Nah, kemudian di dalam acara persidangan, saya sudah berkali-kali sidang, misalnya kita ada terdakwa, biasanya tuh majelis hakim akan membatasi satu terdakwa, 2 kuasa hukum. Gitu, itu maksimal. Sehingga yang hadir maksimal jika 3 terdakwa itu 6 kuasa hukum. Kemarin yang hadir saya lihat satu terdakwa bisa diwakili 4 atau 5 kuasa hukum. Nah, entah gimana pembagiannya, pokoknya kemarin saya hitung kurang lebih ada 15 orang kuasa hukum terdakwa. Nah, itu saya lihat lagi, apa nggak keramaian ruang sidang itu? Apakah 15-15-nya bertanya? Tidak, yang nanya cuma 5-6 orang, itu aja juga yang nanya. Begitu. Jadi klien kami merasa kayak dikeroyok gitu loh. Nah, cuman ini pendapat pribadi kami ya, karena kami kan pada saat sebelum sidang atau pada saat awal menerima perkara, kita kan wajib memberikan penyuluhan hukum. Nah, apa yang kita sampaikan ini berulang-ulang tidak terbukti kan kita malu sebagai praktisi. Ya kan? Jadi saya harus sampaikan ini gitu loh. Karena inilah yang kami sampaikan pada klien kami pada saat memberikan penyuluhan hukum. Nah, kemudian di dalam pemeriksaan saksi kemarin, ya kan, itu tidak boleh loh seorang saksi digiring memberikan kesimpulan. Tidak boleh. Saksi hanya menyatakan apa yang dia dengar sendiri, alami langsung, dia lihat sendiri. Nah, kemarin dari pihak kuasa hukum terdakwa menanyakan, gitu loh, yang menggiring kesimpulan. Bagaimana sih membedakan pertanyaan yang menggiring kesimpulan atau tidak? Gampang banget. Kalau kuasa hukum terdakwa itu tidak bisa menggunakan pertanyaan yang awal kalimatnya berarti. Berarti bla bla bla, itu tidak bisa. Itu kalau saya jadi JPU, itu langsung saya potong. Kenapa? Menggiring ke arah kesimpulan. Gitu loh. Kecuali ke pertanyaan awal, kalau misalnya kuasa hukum terdakwa menanyakan, ya kan, menanyakan kepada saksi korban, itu kalimat awal bagaimanakah, apakah, mengapa, kenapa, gitu loh. Tidak boleh di awal kalimat menggunakan kata berarti, dan itu berulang-ulang. Gitu loh. Untung dari majelis hakim lagi-lagi yang peralat, tidak boleh menggunakan menggiring ke arah kesimpulan. Dan itu pun akhirnya dari klien kami juga yang istilahnya membela diri sendiri. Saya tidak mau menjawab, itu Fadlan Karim bilang. Saya tidak menjawab, kenapa? Karena Anda menggunakan kata kalimat awal berarti. Itu kemarin di sidang. Gitu. Dan kemudian yang lebih lucu lagi, ya kan, pada saat kemarin sidang dari pihak terdakwa kan ditanya klarifikasi, apakah pendapat terdakwa atas keterangan saksi korban. Dia bilang tidak dengar di sana, ya kan, tidak dengar. Kemudian dia SMS atau WhatsApp ke kuasa hukumnya lah hadir di persidangan, gitu loh. Maksud kami kok bisa, ya kan, seseorang yang sedang dalam rutan menggunakan handphone menghubungi lawyernya yang sedang lagi di dalam acara persidangan, gitu loh. Inilah yang kami tanyakan, gitu loh. Nah, makanya saya di sini kasih pendapat saya sebagai pribadi, ya kan, sebagai praktisi hukum, ya, yang rajin memberikan penyuluhan hukum pada klien saya, supaya klien saya ini melihat bahwa apa yang saya sampaikan itu benar, gitu loh. Saya nggak mau apa yang saya sampaikan ternyata berbeda sama di lapangan sehingga saya dibilang tidak benar, begitu. Nah, itu dulu sekian dari saya. Bang, kalau boleh tahu dakwaannya sendiri itu berbunyi seperti apa, dan terdakwa ini terancam berapa tahun penjara? Nah, itulah yang kami harapkan. Kami tahu karena kami tidak hadir dalam acara persidangan pembacaan surat dakwaan, jadi kami nggak tahu didakwa dengan pasal berapa, ya kan? Terus apakah ada subsidiarnya, primernya, adakah pencucian uangnya, kami nggak tahu, gitu loh. Karena kami nggak diberitahukan ada sidang pembacaan dakwaan. Tapi dari pihak jaksa memberikan berkas nggak sih Bang, berkas sidang pertama gitu, sementara kan
pihaknya Abang juga sebagai saksi korban gitu, dan menjadi korban yang memang dirugikan sekali gitu. Iya, tidak ada. Nggak ada ngasih, nggak ada ngasih. Oh. Nggak ada ngasih. Jadi kalau ditanya kami nggak tahu sih surat dakwaannya apa. Kalau kemarin akhirnya apa, Bang? Kemarin agendanya kan pemeriksaan saksi korban. Pemeriksaan saksi. Iya, saksi korban. Tuh. Dan kemarin itu ya saya agak lucu ya, bersidang total 4 jam, ya kan? 4 jam. 4 jam itu kan berpotensi sekali, ya kan? Pertanyaan atau jawaban diulang-ulang. Itu tidak ada loh dari JPU menyampaikan keberatan terhadap terdakwa 4 jam ya. Dari kuasa hukum terdakwa juga tidak ada yang menyampaikan keberatan ke JPU. Jadi JPU padahal tuh berseberangan ya posisinya sama kuasa hukum terdakwa. Begitu. Harusnya sih logika saya 4 jam pasti ada yang diulang. Dan pasti ada keberatan. Gitu. Cuma kemarin adem-adem aja. Bang, tapi sudah mempertanyakan ya kenapa tidak diundang dari klien? Udah. Dalam sidang dakwaan. Dalam sidang dakwaan kan kuasa hukum korban nggak bisa bersuara. Karena kan kuasa hukum korban tuh bukan komponen atau pihak di dalam persidangan gitu loh. Cuma kalau ditanya apakah kami sudah kirim surat agar kami diberitahukan untuk hadir di setiap acara persidangan, ada, kami sudah kirim ke JPU gitu. Kami kasih surat tanggal 10 Mei ke Kejati DKI dan Kejari Jakarta Barat. Itu dari jawaban, Bang. Ya, Dari surat itu pihak Abang udah dapat jawaban. memberikan respon. Sudah dari surat itu 10 Mei, kemudian kita tanya lagi tanggal 13 Mei siang, 13 malam barulah dikirim surat panggilan melalui WhatsApp. Itu saya bilang tadi, gitu kan. Itu harusnya kan kalau kita ngomong wajibnya kan kami terima fisik asli. Ya kan? Tetapi yang tidak wajib tuh pakai WhatsApp. Gitu loh. Tapi dikerjakan, gitu loh. Nah, kalau dibilang terdakwa tidak wajib hadir, ya kan? Tapi kan istilahnya logikanya kan kami yang berkepentingan langsung. Itu loh. Contoh, nggak wajib menyampaikan surat panggilan pakai WhatsApp, nggak wajib loh. Nggak wajib. Tapi dikerjakan nggak? Dikerjakan. Demi apa? Demi kebaikan. Kami pun harusnya demi kebaikan kami hadir persidangan. Karena yang rugi 17 miliar itu kami loh. Kami yang yang dirugikan. Itu loh. Nah, pendapat makanya saya sampaikan kepada klien, ini seharusnya tidak boleh terjadi, gitu loh. Makanya saya ngobrol sama teman-teman, saya membuktikan sama keluarga Nirina bahwa apa yang saya yakini ini benar, gitu loh. Gitu. Bang, dari kejanggalan ini Abang melihat sebuah konspirasi. Kalau saya sih belum berpikir ke arah sana ya, karena ini masih sidang awal, ya kan. Cuma kan di sini saya kan memberikan kritik dan saran gitu ya. Nah, maksud kami juga sekalikan membuktikan pada klien bahwa kan klien nanya, Ruben, kata kamu kami dakwaan pasti dipanggil atau diberitahukan untuk hadir. Iya, ternyata tidak. Gitu. Tuh, makanya saya ngomong di sini, saya ingin membuktikan juga kepada keluarga Nirina bahwa inilah keyakinan kami sebagai praktisi. Seharusnya kami hadir sidang pertama pembacaan dakwaan. Nah, Nirina dan keluarga tanggapannya seperti apa, Bang? Maksudnya ketika tahu nih agenda dakwaan nggak dipanggil sama jaksa gitu. Ya, saya diprotes. Respon ini seperti apa, Bang? Saya protes ke Abang gitu. Saya bilang ya, nanti saya akan tanyakan ke jaksa dan saya akan kirim surat. Gitu loh, dan sebukti saya kirim surat, gitu loh. Dan kemarin dari pihak Nirina juga nanya langsung ke JPU, ya kan, mengenai kenapa kami nggak diundang, jawaban tidak wajib. Itu saya bilang tadi, ngirim surat panggilan pakai WhatsApp juga tidak wajib, tapi kan dikerjakan. Gitu loh, pembacaan dakwaan wajib nggak? Tidak, tapi nggak dikerjakan. Gitu loh. Nirina dan keluarga memang menantikan agenda pembacaan dakwaan ini, Bang, dalam sidang kasus mafia tanah, apalagi dia dirugikan. Oh iya dong, dia pengen tahu, ya kan, didakwai dengan pasal berapa? Karena nanti kan putusan hakim, nanti kan bercermin dari surat dakwaan. Iya. Cerminnya di situ, bukan dari tuntutan. Dakwaan. Itu loh, dakwaan dia, itu loh. Aturan itu, Bang. Begitu. Bang, ini kan kasus ini kan udah apa artinya blow up besar ya, Bang. Dari awal kan ya Polda turun, BPN pusat, DKI juga, di Polda juga menyampaikan, sama keluarga besar Nirina juga. Ketika ada hal kasus yang seperti ini, dalam tanda kutip mungkin keluarga Nirina tidak diberitahukan seperti ini, Abang melihat akan ada protes itu ditujukan ke siapa, selain ke JPU? Ya awalnya kan kepada kami sebagai advokat lah, praktisi hukum, karena kami udah bilang, sudah tenang aja, pasti pas pembacaan dakwaan kami akan diberitahukan. Tahu dari mana nomor handphone kita? Ya kan di BAP ada nomor telepon Nirina,
Farhan Karim kan ada dia BAP, ya kan? Harusnya itu diberitahukan bacaan dakwaan. Tapi tidak. Padahal saya bilang perkara lain semuanya pembacaan dakwaan boleh dicek. Setiap korban pasti datang. Gitu loh. Korban pidana apa aja, ya kan? Penculikan, pemerkosaan, penggelapan datang dia. Pembacaan dakwaan. Bocorannya berapa? Dakwaannya berapa? Nggak tahu kami dakwaannya berapa tahun. Belum pajak. Kemarin Nirina sudah minta langsung ke JPU tapi kami belum terima sekarang. JPU sudah ngasih deadline kapan memberikan? Ya tidak ada, cuma dia bilang akan diberikan. Bang, ada indikasi nggak sih Bang ketika saksi dipertanyakan berulang-ulang kali akan mengalami? Oh ya pasti dong, namanya saksi ditanya berulang-ulang ya kan oleh pihak terdakwa, itu kan pasti akan membuat psikis dia capek. Gitu loh. Emang Nirina ini sama keluarganya sering-sering bersidang kan enggak? Gitu loh. Mereka baru kali ini menjalani. Udah pasti secara psikis mereka terserang. Dan saya khawatirnya ya kan pertanyaan ulang-ulang itu akan membuat ya kan psikis dia capek sehingga jawabannya nanti jadi berubah, jadi ngawur atau memancing emosi dia gitu loh. Karena kan Nirina ini baru pertama kali jadi saksi di persidangan. Kecuali dia sering ya kayak lawyer itu beda cerita. Gitu. Itu saksinya Nirina Jubirannya atau ada berapa saksi? Total nanti dari pihak korban itu ada 4 saksi yang baru kami terima panggilannya melalui WhatsApp. Fisik kami belum terima suratnya. Gitu. Tapi 3 sudah maju kemarin, nah tinggal 1 lagi kakak perempuannya. Minggu depan, tanggal 24. Bang, ada dipertanyakan nggak tadi kamu sebutkan di dalam rutan kok bisa berkomunikasi dengan lawyer itu sendiri? Asal sidang. Nah itu dia, kami kan sebenarnya pengen bersuara di sidang. Cuma kami ini kan bukan pihak Nirina itu cuma diwakili oleh jaksa. Seharusnya JPU yang bertanya kepada majelis hakim. Tolong ditanyakan itu kepada kuasa hukum terdakwa. Mengapa terdakwa bisa menghubungi lawyernya yang sedang sidang saat itu melalui WhatsApp? Kan itu dulu. Kalau saya jadi JPU sih saya langsung protes itu. Artinya dari pihak JPU sendiri tidak ada pertanyaan seperti itu ya Bang? Tidak ada, JPU tidak pernah selama sidang 4 jam tidak pernah menyampaikan keberatan atas kuasa hukum terdakwa. Tidak pernah menanyakan bagaimana ini terdakwa kok bisa menghubungi via WhatsApp. Lawyernya sendiri dalam ruang persidangan tidak ada. Kami lihat itu langsung kemarin. Bang, kemarin pas sidang Nirina sama Bang Fadlan mengeluhkan apa sih Bang di sidang kemarin? Apa sempat curhat apa cerita? Sebenarnya kalau dari pihak Nirina keluarga si pribadi sih tidak ada gitu loh. Cuman dia protes ke kami sebagai praktisi. Karena kok apa yang kami bilang satu demi satu ini kok gak terwujud. Padahal ini kan harusnya terwujud. Makanya di sini kami ngomong juga ya kan untuk membuktikan kepada keluarga Nirina bahwa inilah menurut keahlian kami, keyakinan kami dan ini boleh dicek. Boleh dicek gitu loh bahwa walaupun tidak wajib ya kan diundang saksi korban dalam persidangan, tapi dalam praktik setiap saksi korban pasti hadir di pembacaan dakwaan. Gitu loh. Dan itu kami sampaikan ke klien dan itu tidak terwujud, kami diprotes. Begitu. Seolah-olah kami memberikan penyuluhan hukum yang nggak benar. Artinya ini merusak hubungan abang dan kliennya? Ya, tidak juga, nggak rusak juga. Cuma kan kami di sini kan punya semacam integritas ya. Kalau memang kami merasa yang kami bilang kepada klien itu benar, ya kami akan ngomong sampai ke ujung langit. Gitu loh. Supaya ya kan kedepannya sidang ini berjalan lebih baik. Untuk jadwal sidang berikutnya kapan Bang? Sidang berikutnya 24 Mei, ya kan, 24 Mei dan saksi masih dan itu ada 3, cuman yang saya ingat cuma 1 ya dari kakaknya dan perempuan, gitu. 1 lagi namanya adalah Mr. X, nanti mungkin kawan-kawan bisa hadir langsung di persidangan, gitu. Kalau untuk Nirina sendiri apakah mungkin minggu depan akan hadir Bang? Nirina sendiri mengingat kakak kandungnya akan bersaksi, dia pasti hadir. Pasti hadir dan dia memang bertekad untuk hadir setiap acara pemeriksaan sidang termasuk pembacaan dakwaan kemarin. Dia pengen tahu ya kan dakwaannya berapa tahun. Cuma karena dia nggak tahu ya mau nggak mau Nirina nggak hadir di pembacaan dakwaan. Jelas kecewa Bang ya? Kecewa. Coba kan kalau klien kayak gitu biasanya bola pertama pasti kami praktisi yang diprotes. Kata kamu lawyer katanya kami akan diundang bacaan dakwaan. Mana nih dakwaan sudah berjalan sebulan kok kami nggak diberitahu ada sidang. Gitu. Bang, akankah nanti bakal mengundang saksi ahli dari pihak
Ya. Kan pasti itu dibutuhkan. Ya, biasanya dibutuhkan, tapi itu kewenangan dari JPU ya. Karena memang Nirina ini hanya yang bisa bela dia di persidangan cuma JPU. Siapa yang bisa menghadirkan ahli untuk membela kepentingan Nirina? JPU. Siapa yang bisa menyatakan keberatan? JPU. Jadi memang kewenangan Nirina saat ini benar-benar harusnya dibela oleh JPU. Itu. Kalau dari keluarga besar sendiri mungkin seperti apa menanggapi kemarin sidang? Men- Saling support atau seperti apa? Ya saling support ya kan, coba mereka merasa kecapean ya kan, ya mereka sebenarnya nggak sadar bahwa kemarin itu sebenarnya mereka bertarung sendirian gitu loh, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum terdakwa yang harusnya dinyatakan keberatan oleh JPU, tapi JPU tidak menyampaikan keberatannya. Misalnya sudah menjawab tapi diulang-ulang, cuma mereka nggak sadar gitu loh, jadi mereka ngulang-ngulang aja gitu loh, padahal mereka nggak sadar bahwa itu menyerang psikis mereka begitu. Jadi mereka boleh bilang bagai bertempur sendirian. Pendapat kami ya sebagai praktisi ya. Pelakunya sendiri itu sudah totalnya sudah tertangkap sudah berapa orang sih bang? Oh, dari pihak terdakwa ya? Iya. Dari pihak terdakwa itu yang si terdakwa tuh 5 orang. Tapi kami dapat informasi juga, ya kan? Saya dengar dari Pak Farhan Karim waktu dengar langsung sama salah satu kuasa hukumnya, dengar langsung dari penyidik bahwa akan ada tersangka-tersangka lainnya. Walaupun yang 5 ini akan disidangkan. Contohnya dari pihak Bank BRI. Diketahui pegawai Bank BRI ada yang terima aliran uang dari rekening Riri Kasmita. Ya kan nilainya di atas 200 juta. Tepatnya berapa kami masih kurang tahu karena kan itu informasi dari penyidik ya mengenai bahwa dari pegawai bank ini akan ada yang jadi tersangka Bank BRI. Gitu. Kemudian ada lagi funder yang memodali. Ya sekarang begini tuh balik nama ke atas nama Riri itu kan butuh modal, ya kan? Kenapa? Untuk balik nama itu kan harus bayar PBB, PPHTB, PPH, ya kan? Ini sertifikat ada 6. Ya modalin siapa? Supaya bisa balik nama ke atas nama Riri, kemudian sama Riri dijual ke pihak lain atau diagunkan. Pasti kan harus ada yang modalin. Begitu. Dan ada 2 lainnya kami belum tahu siapa. Coba menurut penyidik sih ada 2 atau 4 lah tersangka berikutnya. Itu yang belum ketahuan identitasnya ya bang, yang belum ketahuan. Identitasnya kami lupa waktu disampaikan, cuman yang kami dengar dari Pak Farhan Karim waktu itu dari pihak Bank BRI sama funder. Fundernya siapa kami juga kurang tahu, penyidik lah yang tahu itu, yang memodali. Tapi di penyidik udah ada semua nama-nama itu bang? Udah ada. Udah ada. Tinggal tunggu ini aja perkembangan dari penyidik untuk tersangka lainnya. Bang, ada indikasi ya kekecewaan abang ini adanya orang balik itu adalah bermain dengan kasus ini ya sih bang? Abang mungkin seperti itu nggak? Oh, kalau saya sih masih belum pikir ke arah sana, ya kan. Cuma di sini kami cuma sampaikan bahwa ya akibat daripada pembacaan dakwaan itu tidak diundang, terus tidak ada keberatan atas klien kami jawab diulang-ulang, itu jadi kami yang diprotes gitu loh. Gitu. Malah berbalik ya bang? Ini kan nilainya lumayan bang. Iya. Besar lah, 7 miliar gitu kan. Lumayan besar lah nilai segitu. Gitu loh. Beli mobil nggak habis-habis lah. Nah itu tadi lanjutin teman saya bilang tadi ada yang bermain karena nilainya lumayan itu bang. Oh, gitu. Iya, itu karena gitu bang. karena kalau dari sisinya Nirina merasa dicurangi seperti itu dengan sidang pun yang tadi sempat dibilang di awal abang bilang tidak diinfokan itu, apakah Tadi ada sidang orang memang indikasi yang berbuat main Konspirasi lagi? tadi bang. Ya, susah juga bicara indikasi ya. Tapi apapun itu kami nggak peduli lah sepanjang berjalan di atas relnya sih, kami yakin indikasi itu harusnya nggak ada. Yang penting sesuai relnya aja, gitu loh. Gitu, sesuai relnya. Jangan nggak istilahnya kalau kita main catur nih, kuda jalannya L dong, ya kan? Ster jalannya miring dong. Jangan ster bisa jadi kuda. Nah itu nggak benar kalau gitu. Indikasi itu baru ada tadi, yang dibilang. Tapi dengan pembacaan dakwaan yang tertutup untuk itu kan Terbuka untuk umum kecuali bagi korban, mungkin begitu kali ya. nah, itu kan bentuk jalannya L tuh bang. Iya kuda. Nggak nyerang ya? Oke. Oke bang. Ya, terima kasih.